Mari Bapak Ibu semua, kita membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu, Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Barekia bin Mesezabeel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumah, mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabneya. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahot Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet-Keren. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap, dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betsur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya, orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hazabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di samping saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad,
penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya, Baruch bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya, Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maasea bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Patal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di Bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan, masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hananya bin Selenya dan Hanun, anak Zalaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mesulam bin Berakia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang. Di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikian pembaca firman. Terima kasih. Silakan Bu Sarma. Baik, Pak. Saya lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 23. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram,
melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak Paul. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Setiap hari akan selalu baru, ya, ketika Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan yang sejati, ya. Saudara, pagi ini kita belajar tentang pembangunan bait suci lagi, ya. Dulu udah pernah yang Ezra, ini yang Nehemia. Karena Ezra ini adalah seorang imam, ahli Taurat. Kalau Nehemia adalah seorang politikus, ya. Anda lihat, mereka dua-duanya bisa bekerja sama. Tetapi mereka, Nehemia tetap menjadi seorang politikus, dan Ezra tetap sebagai imam, ya. Bahkan di zaman Israel pun sama, ya. Seorang raja tidak boleh mencampuri urusan agama. Contohnya ketika Saul mempersembahkan korban, dimarahin, nggak boleh. Ya, Anda ingat cerita itu ketika Samuel mau perang sama Filistin, disuruh nunggu sama Samuel. Kamu tunggu aku. Samuelnya nggak datang-datang kan. Nah, akhirnya Raja Saul nggak sabar dia cepet-cepetan ini ya, bikin mezbah sendiri. Nah itu nggak boleh tuh, nggak boleh mencampuri. Nah, unik ya, sekalipun itu adalah negara agama, ya, di zaman perjanjian lama mereka masih mengenal ritual dan simbol dan politik dalam agama, atau agama yang dipolitisir atau sama saja pokoknya itu ya. Tetapi tetap seorang raja tidak boleh mencampuri urusan agama, dan seorang imam tidak boleh masuk intervensi ke sana. Maka seorang yang ngurusin agama hanya ngurusin karakternya si raja. Nabi, imam, hanya ngurusin karakternya raja.
Suatu ketika ada raja yang Israel Samaria, ya, si siapa? Yehu ya, Yehu kalau nggak salah, yang Yehu atau yang Yerobeam ya salah. Itu waktu dia mempersembahkan korban itu dikutuk ya, hai mesbah, dibilang dikutuk sama abdi Allah, ya. Bentar, itu namanya siapa ya, Yehu kalau nggak salah ya. Kita cek dulu ya. Mesbah itu ada di kepentingan ini, tiba-tiba kepikiran ya. Tidak bisa ditarik. Itu ada di 1 Raja-Raja 13 ayat 2 ya. Itu cerita ini 1 Raja, berarti ini tentang Yehu ya, 1 Raja-Raja 13 ini. Nggak usah, ini cuma sebentar aja, ini cuma buat mengingatkan karena sambil belajar ya. 1 Raja-Raja 13 ayat, Yerobeam ya, Yerobeam benar ya. Nah, ya, mesbahnya sampai pecah ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh si Yerobeam itu menjadi sombong, dia mau mempersembahkan korban sendiri itu ya, mau ngurusin agama, bahkan dia mengubah ya orang-orang Israel, agamanya diintervensi sama dia, nggak boleh. Nah, akhirnya apa saudara? Di zaman Yesus, maka orang-orang pemuka-pemuka agama ini berpolitik. Dan orang-orang berpolitik ini ikutan intervensi di agama. Ya, Herodes ikut intervensi menentukan para imamnya, ya kan? Kemudian para imam ikutan berpolitik dengan para ahli farisinya. Nah, pusing saudara. Di zaman Yesus itu pusing sekali ya, berantakan sekali. Agama dipolitikan, agama dibisniskan, dan politik menggunakan isu agama. Maka Herodes itu bukan orang Yahudi asli ya, tapi proselit ya. Dari kakek, jadi Herodes itu dari Herodes yang pertama itu adalah proselit, dan kemudian dia belajar menjadi seorang Farisi ya. Makanya Herodes itu sangat paham sekali hukum Torah. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis langsung menunjuk ketika Herodes itu berbuat zina. Karena dia sudah menjadi seorang Yahudi, dia sudah memeluk agama Yahudi. Makanya langsung ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Begitu ya. Yang ditegur itu zinanya, bukan masalah politiknya. Bahkan Yesus pun menegur itu karakternya, bukan di politiknya. Waktu ditunjukkan masalah politik, Yesus nggak mau campur. Hamba Tuhan itu tidak boleh ikut berpolitik, ya, berpolitik praktis maksudnya. Dia boleh menegur. Ya, seorang nabi itu bisa menegur. Dia bisa mengoreksi, tetapi tidak boleh ikut campur, terlibat di dalam politik praktisnya. Itu saudara ingat-ingat, kalau ada hamba Tuhan yang masuk dalam politik praktisnya, saya jamin dia akan menjadi tangan-tangan iblis. Saya jamin itu. Sejarah sudah membuktikannya, makanya di Eropa nggak boleh dicampur agama sama politik. Ya, dan itu terjadi. Ya, di zamannya Ezra, Nehemia, nah itu mereka sangat profesional sekali, mereka masing-masing ngurusin urusannya masing-masing. Ya, mereka berkoordinasi tapi ngurusin urusan, padahal itu negara agama loh. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang pembangunan bait suci. Ya, di zaman para rasul, mereka mulai mengerti bahwa bait suci yang dimaksudkan bukan bait suci yang di Yerusalem itu. Mereka sudah ngerti ketika Yesus berkata, runtuhkanlah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Kemarin kita belajar itu ya, Yohanes 2. Runtuhkanlah bait Allah ini, dalam 3 hari akan membangunnya. Mereka ngerti ya. Dikatakan di ayat selanjutnya, mereka baru ngerti kalau itu adalah Yesus. Jadi baitnya, senternya sudah bukan bait suci yang dibangun oleh Herodes itu, oleh Ezra, Nehemia, dan kemudian disempurnakan oleh Herodes. Ya, bukan itu lagi. Tetapi adalah tubuh Kristus, jemaat.
Karena pada waktu itu di zamannya para rasul akhirnya banyak orang-orang non-Yahudi pun yang menjadi pengikut Kristus. Ya. Dan mereka tidak bisa masuk ke bait suci. Jadi makin jelas buat mereka bahwa bait suci itu bukan yang di Yerusalem itu, tapi kitalah bait suci. Kitalah bangunan tubuh Kristus. Makin jelas bagi para rasul. Sayang sekali tahun 300 itu rubah semua ya. Anda yang ikut kelas evangelis, gereja tradisional dan biblikal, ini materi di situ ya. Sayang sekali tahun 300 konsep itu rusak. Lalu dikembalikan ke zaman konsep ini, bait suci yang fisik. Maka karena Yerusalemnya sudah runtuh, mereka bikin bangun bait suci secara fisik di Bizantin, ya, Konstantinopel itu kan, Hagia Sophia segala macam itu bikin ya. Saudara tahu kenapa Tuhan izinkan Hagia Sophia itu jatuh ke tangan Islam? Supaya orang Kristen belajar bahwa bait suci itu bukan bangunan fisik. Ya. Dan 300 tahun kemudian, 3 abad kemudian, Martin Luther dia mulai bikin reformasi. Sayang tidak selesai tuntas karena terikat dengan politik. Lagi masalah politik. Martin Luther tidak tuntas. Anda mau terima mau enggak, Martin Luther enggak pernah tuntas menyelesaikannya. Menyelesaikan reformasinya. Kenapa? Karena dia terikat dengan raja. Terikat politik. Dia disetir oleh raja. Kan dia mendapat suaka kan. Dan dia akhirnya terjebak di dalam kancah politik itu. Sehingga nggak bisa selesai, nggak tuntas. Dan akhirnya pengikut-pengikutnya masuk dalam politik lagi. Kacau sekali, saudara. Ya, kacau sekali. Ada seorang yang namanya Zwingli, akhirnya dia bunuh banyak orang Kristen yang tidak mau dibaptis dari lahir, yang menolak anaknya dibaptis dari lahir. Itu aliran Mennonite ya, zaman itu ada namanya Simon Mennonite, itu dibunuh semua, dikejar oleh Zwingli. Karena dalam politik, mengapa harus dibaptis dari lahir? Karena mereka sedang perang melawan Islam. Ya, mereka takut karena Islam sudah menguasai Bizantin waktu itu. Mereka takut. Mereka takut orang ini menjadi pagar atau menjadi ateis. Sehingga dari kecil harus dibaptis. Persis seperti orang Islam, dari kecil sudah disyahadatin supaya jadi Islam. Jadi dari kecil sudah diislamkan atau dari kecil sudah Kristenkan. Nah itulah yang kemudian menghasilkan orang-orang munafik. Orang yang nggak ngerti lalu diislamkan atau dikristenkan, diagamakan tanpa mereka ngerti. Kita harus mendidik anak kita di dalam Tuhan, tetapi bukan mengagamakan mereka. Kita didik mereka dengan teladan kita. Saya didik anak-anak saya dengan teladan saya. Ya. Kemudian setelah dewasa mereka menentukan sendiri apa yang mereka mau dengan teladan yang sudah kami berikan. Kalau gagal, ya sudah, kamu minta ampun sama Tuhan. Mau apa lagi? Kalau sudah usia 18 tahun, nanti di kelas apostolik ya, kita sudah nggak bisa didik anak kita lagi. Serahkan sama Tuhan, udah terserah. Kita hanya bisa, kecuali anak itu masih percaya pada kita. Ya, haleluya. Nggak percaya, ya udah pasrah sama Tuhan. Hubunganmu tidak baik dengan anakmu, ya udah pasrah sama Tuhan, mau apa? Anda hanya bisa minta ampun dan doakan anak ini supaya jangan sial, ya kan? Dan supaya bertobat tentunya ya. Gitu. Nah, di dalam masa para rasul di Korintus ini, ya, maka Rasul Paulus mengajarkan kepada kita pembangunan bait suci tidak bisa sendirian. Tubuh Kristus ya atau bait suci kita itu kita nggak bisa bangun sendirian, tapi kita harus membangunnya bersama-sama. Setiap orang-orang melayani, setiap pengajar, setiap jemaat harus kerjasama. Nah, masalahnya ya nggak banyak orang yang ngerti benar-benar
Mereka bekerja sama, mereka membentuk organisasi, mereka membentuk satu asosiasi atau lembaga-lembaga yang badan kerjasama gereja, badan musyawarah gereja, terus apa lagi tuh? Ya kan, pokoknya yang bau-baunya asosiasi, kesatuan apa, tapi bersatu enggak bersatu. Mengapa enggak bersatu? Karena dari awal mereka sudah ketemunya di ritual, bukan ketemu Tuhan yang sejati. Ya, sehingga mereka tidak mau membiarkan yang lain itu untuk lebih utama. Padahal firman Tuhan mengajarkan, hendaklah kamu mengutamakan satu sama lain. Ya, tetapi karena kita terbiasanya ritual, kita nggak mau. Di dalam ritual dan simbol selalu ada selebritis. Di dalam ritual dan simbol selalu ada yang jadi star. Dan Anda dan saya selalu ingin yang jadi starnya ini. Saya melewati fase itu, ya. Dimana kalau saya yang jadi star, saya senang. Ini kalau ada orang yang jadi star, saya nggak senang. Tapi sejak 2015 ya, Tuhan ajari saya. Ternyata kita semua itu star. Kita ini semua star. Bila kita mau menjadi pasir, ya, kita ini semua bintang di langit. Bila kita mau menjadi pasir di lautan yang diinjak-injak, wah, dalam. Makanya Tuhan ajari, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Kita akan diangkat tinggi-tinggi setinggi bintang di langit apabila kita mau diinjak-injak. Masalahnya sesama hamba Tuhan bukan mau diinjak-injak, tapi kita senang sekali menginjak-injak. Wah, repot saudara kalau udah begitu. Ya kan? Kita suka menginjak-injak sesama anak Tuhan. Kita senang kalau saudara kita cilaka. Kalau sesama hamba Tuhan lagi sial. Ya. Nah, itu. Saya enggak cerita pendeta. Anda dan saya inilah hamba Tuhan. Ya, Anda dan saya ini hamba Tuhan. Nah, puyeng saudara. Puyeng ada. Kita maunya nginjak-injak orang lain. Kalau bisa, kalau ada salah kita timpakan ke orang lain dulu. Urusan nanti belakangan, yang penting isu sudah menebar dulu. Iya kan? Udah kesebar, namanya udah rusak. Anda kepikir nggak kalau Anda salah ngomong tentang seseorang, namanya rusak? Nah, itu Anda harus hati-hati. Anda harus membedakan mana teguran dan mana dendam. Orang tegur, dia tidak ada masalah dan dia tegur. Ada yang salah dengan kamu. Gitu ya. Kalau orang dendam, dia ada masalah dan dia ngomong. Nah itu, makanya kamu ada masalah sama orang, kamu jangan ngomong. Karena itulah dendam, kamu nggak akan bisa membedakan. Suara kenabian tidak boleh diucapkan ketika kamu lagi bermasalah sama orang itu. Suatu ketika ada seorang yang ngaku-ngaku pendoa syafaat, ya dalam timnya saya dan Saifuddin, ya dalam timnya saya dan Saifuddin ya. Wah, orang ini sangat dikagumi lah sama mereka lah. Kalau saya mah udah ketawa-ketawa kalau ada orang ngaku-ngaku pendoa syafaat ya. Ngaku-ngaku apalagi dia Tuhan bicara, udah begitu ya. Tuhan bicara, wah udah ilfil aja saya tuh. Tuhan berkata kepada saya. Nah suatu ketika sandalnya hilang saudaraku di hotel. Sandalnya hilang, terus dia marah-marahin office boy-nya itu ya. Oh, kita sampai nontonnya, kita sampai anak itu ngomong, Bu, dicari dulu, Bu. Mas, coba bayangin ya, masa office boy mau ngambil sandal? Buat apa coba? Kecuali sandalnya itu mereknya LV gitu ya, ya mungkin ya. Mungkin buat pacarnya, sandalnya merek udah jelas. Buat apa office boy di hotel mengambil sandalnya dia?
Wah, dia udah marah-marah ya, dituduh office boy-nya itu nyuri sandalnya. Nggak taunya apa? Sandalnya di bawah kolong. Yang nemuin anak. Anak ambilin sandalnya. Bu, ini ada di bawah kolong ternyata. Wah, udah gitu dia kan merasa malu kan. Terus dia tiba lagi berdoa, dia tiba, wah, jangan apa yang namanya yang bilang, jangan menyerang biji mata Allah. Oke, sebangsa gitu ya. Wah, maksudnya dia di biji mata Allah, kan dia tadi sudah bikin salah tuh. Kamu jangan nyerang aku ya, kamu jangan nyalakan aku, nanti kamu terkutuk nanti. Ya repot kalau udah begitu, saudara. Puyeng, ya kan? Puyeng. Nah, karena itu yang terjadi dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, kita tuh langsung ngomong, Bu. Terus malam-malam anak diajak doa, kita capek kan. Malam-malam anak dipaksa sama mereka dijak doa. Masuk kamar, ngapain doa-doa? Doa-doa sama orang nggak jelas begitu. Tuhan bicara nanti apa? Tuhan yang sana Tuhan bicara, sana Tuhan bicara meleset semua. Loh, ini kita bukan menyerang. Kalau dia ya lagi mau menyuarakan kenabian, dia itu lagi bermasalah. Lagi suara kenabian, bohong. Nangkap nggak maksudnya? Nah, pembangunan bait suci itu harus dengan hati yang tulus satu sama lain. I trust you. Kalau kita dian itu gimana? Nggak apa-apa, aku ampuni kamu. Tapi, keledai kan nggak jatuh kedua kalinya. Lain kali, apakah kita mau trust dia? Enggak dong. Ya, wah kalau gitu nggak mengampuni dong Pak. Oh beda. Saya mengampuni kamu. Ya. Tetapi apakah kamu bisa dipercaya? Kalau saya tidak mengampuni kamu, saya kejar yang dulu kamu nipu saya. Tapi untuk lain kali saya nggak mau ditipu 2 kali. Nangkap nggak? Yang kemarin ketipu ya sudah. Yang sekarang saya nggak mau ditipu lagi. Itu begitu maksudnya ya. Berarti saya mengampuni yang kemarin. Tapi yang ke depan kita nggak bodoh, nggak mau lagi. Itulah sebabnya ya. Ketika sesama orang Kristen sudah trust, saya sangat ini sekali dengan orang-orang Eropa ya. Beberapa orang Eropa itu trust dengan saya ya. Saya baru masuk Eropa itu ya, baru masuk ke Belanda itu, harusnya kan kami tinggal ini kan, kalau namanya ini kan semua revisi ya, Alengso juga tinggal di camp juga sama saja dulu ya, lama Alengso malah. Saya tinggal di rumah loh, ya. Tiba-tiba ada orang Belanda ini kasih kami rumah, kami suruh tinggal di sana. Baru kenal 2 hari, saudara. Serius, baru kenal 2 hari, gara-gara dia di gerejanya lagi ada proyek, Pak tua ini nggak ada yang bantuin. Lalu saya tanya, aku bisa bantu apa? Ya nih, waduh dia lagi ini, aduh masa kerjaan sendirian, udah mepet lagi waktunya. Udah deh kami kerjain. Saya itu di rumah nggak pernah ngecat ya. Selama di Indonesia, saya itu nggak pernah ngelakuin kerjaan ngecat, gergaji kayu, itu tuh nggak pernah. Saudara. Saya dari jadi pertama kali kerja sekuler, saya itu kerjanya ya jadi sales manager, jadi kepala cabang, jadi GM, jadi direktur. Jadi enggak pernah saya ngecat rumah itu, saya suruh orang pasti. Gimana mau ngecat sendiri? Saya berangkatnya jam 4 pagi, pulangnya jam 11-12 malam. Kapan saya mau kerjanya? Sabtu saya tidur seharian. Minggu ke gereja ngajak anak jalan. Lah mau ngecatnya kapan? Di sini saya itu saya pertama kali pengalaman ngecat tuh. Nah, pengalaman ngecat ya, ngecat papan banyak loh. Wah, belecetan semua. Tapi dia happy ya. Dia 2 hari terus ya ngobrol-ngobrol. Kamu ini ya, kamu tinggal gimana ya? Kita baru ini ya, kita baru ada peralihan. Kamu tinggal di rumahku aja ya, sekeluarga. Jadi kita dikasih rumah tuh. Ya. Tapi orang sini itu ya, tidak boleh kamu langgar trust-nya dia. Ya. Akhirnya dia jadi ayah baptis anak saya ya. Dia jadi ayah baptis anak saya. Nah, suatu ketika kami kan baru selesai renovasi rumah. Nah, dia itu bantuin saya. Mereka berdua itu bantuin kami ya, bantuin ya.
Karena orang ini sangat terampil sekali ya, usianya sudah 66 tahun, 67 tahun, 68 tahun ya, baru pensiun 2 tahun. Usia udah 68 tahun, tapi dia sangat hendak sekali ya, tangan, wah ini pokoknya nukang apa saja bagus ya. Padahal dia tuh kerjanya dulu itu ya, CMHRD, tapi dia tuh sangat terampil dengan tangannya. Ya bantuin kami. Nah terus udah selesai kan, nah, dia kembalikan kuncinya. Saya bilang kuncinya dibawa kamu aja. Loh jangan, ini kembalikan aja buat kamu saja. Saya bilang, because you are our father, our parents here. Suatu saya kan ngoceh-ngoceh aja, dia nangis saudara. Saya cuma ngomong gitu, dia nangis saudara. Trust itu ya, dari trust asalnya, dari percaya. Nah orang sini kalau sudah percaya begitu saudara, apa dikasih buat kamu? Nah, makanya trust itu penting. Ketika kita sesama tubuh Kristus, kalau Anda salah ngaku, jangan berkelit. Karena trust itu penting. Sekalipun Anda harus diomelin, Anda harus dipermalukan, jangan takut. Karena orang semua kan nonton. Tubuh Kristus itu membutuhkan trust, saling percaya. Ya, satu tadi apa? Ketulusan hati. Dua itu trust, saling percaya. Dan jangan pernah hianati kepercayaan itu. Anda tidak mampu, Anda tidak sanggup, nggak apa-apa. Karena ada tadi ya, yang pertama ada ketulusan hati, kedua ada trust. Maka yang ketiga ada saling membantu. Ada saling membantu di situ. Itulah tubuh Kristus. Tapi kalau dari awal, aletheanya udah nggak ada, ketulusan hatinya udah, ya repot, bubar. Nggak akan jadi tubuh Kristus. Kalau kemudian trust-nya itu udah nggak ada, ya Anda bawahnya curiga. Saya sama dia baru kenal 2 hari ya. Tapi ini orang Kristen yang baik ya. Apa namanya? Ketua majelis gereja ya. Walaupun tidak semua orang majelis gereja itu percaya kepada Tuhan ya. Ateis juga banyak. Mereka senang di gereja karena komunitas ya. Nah, tapi orang ini dia memang orang yang baik ya, keluarganya juga baik, mereka juga tidak apa namanya free sex ya. Keluarganya, anak-anaknya itu semua walaupun tidak menikah gereja tapi mereka ada catatan resmi ya, legal, bukan kumpul kebo ya, bukan kumpul kebo. Nah, saya senang ya, makanya saya minta beliau jadi orang tua baptis anak saya karena mereka punya teladan yang baik ya. Nah, saudara, ada aletheia, ada trust each other, ada saling membantu each other. Saudara kebayang nggak di negara yang katanya kapitalis, negara yang katanya yang Anda pikir egois, mereka itu saling bantu loh. Sesama mereka sendiri saling bantu, dengan kami juga saling bantu. Waktu saya di sini pun semua ngeroyok bantu kita kerja. Bantu ya. Kita disupport. Kamu butuh apa nih? Kita kirimin barang ya. Kamu semua telepon sampai kita overload ya. Jangan sudah rumah saya kecil. Jangan dikirim lagi. Ada saling bantu. Nah, ketika Anda bisa lakukan ini, ya, Anda latihan. Itulah angkanya Anda butuh komunitas. Anda nggak bisa sendirian, Anda butuh komunitas. Anda nggak bisa kerja sendirian tiap hari. Terus aku orang nyentrik, nggak bisa. Anda harus masuk. Nanti nyentrikmu akan dipoles. Anda tetap menjadi orang yang nyentrik dan unik, tapi akan dipoles. Dan jangan putus asa ketika Anda bergesekan. Jangan putus asa. Ya, yang penting jaga hatimu tetap tulus dan trust. Ya, hal yang ketiga harus siap untuk saling membantu. Pasti ada gesekan sesama diaken, sesama pengurus. Jangan khawatir. Tetapi jaga itu tadi. Dan apa yang bisa membuat lemnya apa? Cinta, kasih. Ya, berapa kali saya dikecewakan oleh hamba Tuhan. Tetapi semua baik. Kadang-kadang saya yang salah loh ternyata loh. Ya, waktu zaman saya dulu keluar dari sinode saya yang lama, ternyata saya yang salah, saya yang belagu. Ya kan? Saya ngomong ya, kadang-kadang saya yang salah, kadang-kadang itu Anda yang salah loh. Kita waktu kejadian ngerasanya paling benar.
Makanya selalu rekonsiliasi ya, upayakan rekonsiliasi terus. Upayakan selalu rekonsiliasi. Akhirnya kesalahpahaman itu akan membuat kita jadi dewasa. Nah, itu penting juga di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Itu penting. Masalahnya kita seringkali di dalam keluarga saja nggak bisa. Salah. Kebanyakan orang dengan orang di luar keluarga bisa, di rumah nggak bisa. Nah, itu dia cilaka. Jangan kira Anda, oh keluarga ya bisa. Ya belum tentu. Banyak sama keluarga justru nggak bisa. Bisanya sama orang lain. Kan kurang ajar. Ya kan? Kenapa? Karena ternyata cintamu palsu. Percaya nggak? Banyak orang, dia tidak bisa merendahkan dirinya kepada keluarga. Tapi dia bisa dengan orang lain. Kenapa? Karena dia takut kehilangan teman. Bisa kan? Artinya itu bukan agape tapi filio. Ya, ada motif-motif lain. Agape ya agape, cinta agape agape. Kenapa aku mengasihi? Ya pokoknya aku mengasihi saja. Tanpa embel-embel. Ya kan? Kenapa aku mau aletheia, mau trust dan mau saling membantu? Ya pokoknya ada cinta aja, karena ada cinta. Tanpa harus mengharapkan. Nanti kalau nggak dibantu, ya nggak apa-apa, bodo amat, nggak masalah. Ya, ayo kita bangun tubuh Kristus. Jangan kita jalan sendiri-sendiri. Tapi bukan retorika ya. Masalahnya kebanyakan orang tuh ngomong sama saya tahu ini orang berretorika. Basa-basi doang. Ya kan? Makanya kan saya sering tanya nih, ayo, kamu nggak boleh gituin Saifuddin, kamu nggak boleh gituin Gilbert, kamu nggak boleh. Saya tanya, waktu mereka gituin saya, kamu ngomong begitu nggak ke mereka? Kan enggak kan? Nah itu loh, retorika itu loh, palsu. Apakah saya membenci Saifuddin? Tidak pernah ya. Saya sampai hari ini masih dukung dia. Ya. Dalam segala pin-pinbonya. Apakah saya membenci Joshua Tebu? Tidak pernah ya. Tidak pernah. Apakah saya membenci Gilbert? Apalagi? Kenal aja enggak. Kenal aja enggak. Lu kan diomongin anak iblis, enggak marah saya. Saya kan ketawa-ketawa. Kan berkat Gilbert mempromosikan saya, maka saya subscribernya nambah, ya kan? Nah, itu Anda kudu ngerti, mana Anda yang tahu kita sendiri ya retorika, apa enggak? Tapi Pak Paul tahu orang retorika, saya tahu karena saya banyak masuk ke dalam suasana-suasana itu. Dan saya tidak suka orang berretorika. Ya, jangan berretorika. Yang tahu siapa? Kita sendiri sebetulnya sama Tuhan. Ya, kalau Anda berretorika, Anda tidak akan pernah bisa membangun tubuh Kristus. Itulah sebabnya Anda pikir kalau Anda sudah bilang jadi orang Kristen Anda selamat masuk surga. Oh, enggak. Enggak lu ya. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, bablas masuk neraka. Hati-hati ya. Anda yang suka ungkit-ungkit kesalahan dan dosanya orang lain, bablas masuk neraka. Ya, jangan suka ungkit-ungkit dosanya orang lain ya. Kalau Anda disuruh Tuhan menegur, sampaikan, jangan takut. Tapi jangan Anda lagi bermasalah sama dia, terus Anda sampaikan. Ya, bahkan kalau Anda lihat ya, kinerja itu ya, FBI, polisi, ya, penyidik, jaksa, mereka kalau ada hubungan itu mereka tahu, ini ada sentimen, saya harus nyingkir, kalau nggak objektif lagi, nggak profesional. Oh saya ada hubungan famili, oh saya pernah bermasalah dengan dia, saya nggak mau ambil kasusnya kamu, karena itu nanti saya nggak objektif lagi nanti. Ya kan? Tapi kita orang Kristen malah nggak tahu yang begituan kan. Kenapa? Ya, itu tadi karena cintanya ternyata masih KW. Tuhan Yesus memberkati.